Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang, tak pandang sayang, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu. Semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli dia pejabat maupun rakyat, dari mulai penjual sate sampai Pak RT, dari penjual kue sampai Pak RW, dari pemungut sampah sampai Pak Lurah, dari penjual tomat sampai Pak Camat, dari tukang patri sampai Pak Bupati, dari penjual bubur sampai Pak Gubernur, dari mulai tingkat pengamen sampai tingkat presiden. Semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai tidak dapat kita hitung jumlah dan bilangannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat ma'assalam senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur tanpa dasi, seorang guru tanpa sertifikasi, dan seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Beliau adalah tak lain dan tak bukan Nabiyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita bicara tentang membangun generasi, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya berpaling di belakang mereka, yang mereka khawatir tentang kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita mengucapkan perkataan yang benar. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, ayat ini memberitahukan kepada generasi muda dan para orang tua, jangan sampai iman dan fisiknya lemah, otaknya payah, serta akhlaknya saja. Hal ini senada dengan ungkapan Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Ada 5 hal yang harus dihindari oleh para generasi muda, yang mana 5 hal tersebut adalah: yang pertama, jangan sampai lemah harta; yang kedua, jangan sampai lemah fisik; yang ketiga, jangan sampai lemah ilmu; yang keempat, jangan sampai lemah semangat; dan yang kelima,
jangan sampai lemah akhlak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam membangun generasi bangsa, maka hal yang harus diperhatikan para generasi muda adalah jika pemuda-pemudinya sehat, negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.